Kembali disergap pemirsa, cekcok di tempat karaoke berujung pengeroyokan. Akibatnya korban terluka parah di bagian kepala. Pelaku kabur usai meninggalkan korban di rumah sakit. CCTV merekam aksi pengeroyokan terhadap seorang pria di sebuah toko di Lahat, Sumatera Selatan. Pengeroyokan dipicu selisih paham saat di tempat karaoke antara korban Yogi dan pelaku. Diduga karena masih kesal, pelaku yang mengendarai mobil bersama 4 temannya mengejar korban Yogi yang berboncengan motor dengan temannya. Korban lalu dianiaya para pelaku di depan toko. Melihat aksi pengeroyokan, seorang polisi yang kebetulan berada di lokasi melepas tembakan peringatan. Korban lalu dibawa pelaku ke rumah sakit menggunakan mobil dan ditinggalkan dalam kondisi terluka serta tangan terborgol. 4 dari 5 pelaku pengeroyokan berhasil diringkus polisi. Untuk 4 orang sudah kita amankan, sudah ketangkap yang ada di belakang kosan. Pada saat itu anggota kami langsung membubarkan kejadian yang ada di tempat kejadian. Untuk terlibat tidak ada sama sekali. Para pelaku terancam 5 tahun penjara. Sementara anggota polisi yang melerai pengeroyokan jalani pemeriksaan kedisiplinan karena tidak melaporkan kejadian ini. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Sesosok mayat pria ditemukan di bawah jembatan Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur. Korban diduga seorang tukang becak yang dilaporkan hilang 3 hari lalu. Warga dikejutkan dengan penemuan sosok mayat pria di jembatan Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur. Jasad yang ditemukan membusuk ini diduga adalah jasad seorang pengayuh becak dan pencari barang bekas yang sebelumnya menghilang selama 3 hari. Jasad korban ditemukan warga yang hendak memancing. Saya mangkal di situ Itu siapa, Pak? tukang becak. Ini. Kemudian alhamdulillah kita sudah berhasil evakuasi. Saat ini kita luncurkan ke rumah sakit Dr. Sutomo. Itu yang saat ini sendiri seperti apa ini? Belum. Jadi masih kita dalami. Jadi kita cari identitas dulu, dia itu siapa. Kita cek dulu di rumah sakit. Petugas membawa jasad korban ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk divisum. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Setibanya di tanah air, jenazah Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, disemayamkan di Gedung Pakuan, Bandung. Jenazah Eril yang ditemukan usai 14 hari pencarian di Sungai Are akan dimakamkan pagi ini di pemakaman keluarga Desa Cimaung. Peti jenazah Emeril Khan Mumtaz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, diturunkan dari pesawat penumpang Qatar Airways setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu sore. Sebelumnya jenazah diberangkatkan dari Bandara Internasional Zurich, Swiss sekitar pukul 15:10 waktu Indonesia Barat Sabtu lalu. Di Bandara Suta, jenazah diserah terimakan dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Dengan pengawalan polisi, jenazah Eril dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Jenazah Eril yang terbawa arus Sungai Are ditemukan di Bendungan Engelhalde, Kota Bern, Swiss setelah 14 hari pencarian. Rencananya, jenazah Eril akan dimakamkan pukul 9 pagi di pemakaman keluarga di Islamic Center Baitul Ridwan, Desa Cimaung, Kabupaten Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah rumah dan kios di kawasan Pasar Lama Tanjung Enim, Sumatera Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga panik berupaya menyelamatkan barang dagangan saat kebakaran kios dan rumah di Pasar Tanjung Enim.
Banyaknya material mudah terbakar, membuat api cepat menyambar ke kios lain. Api pertama kali terlihat di atap rumah pedagang bubur. Polisi selidiki penyebab kebakaran. Pemirsa, seorang pencuri mobil di kota Bandar Lampung mengangkut penumpang untuk menemani hingga ke kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku berniat menjual mobil curian di kota Medan. Polisi mengadang laju mobil jenis sport ini di Jalan Lintas Sumatera wilayah 50 Batubara. Rio Saputra pengemudinya serta 3 penumpang diamankan polisi. Rio diburu polisi setelah mencuri mobil yang dikendarai dari rumah warga di kota Bandar Lampung. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Rio mengaku akan menemui calon pembeli mobil di kota Medan. Orang ini dapat kami jelaskan termasuk pelaku pencuri mobilnya. 3 orang lagi itu hanya penumpang yang tidak mengetahui sama sekali tentang kejadian peristiwa pencurian. Sedangkan 1 orang pelaku atas nama Rio Saputra telah diserahkan kepada penyidik Polresta Lampung. Rio kini menjalani pemeriksaan di Polres Bandar Lampung dengan barang bukti mobil curian. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadri Pelka iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda 86 Semanggi Padat Meraya. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.